Oke, sahabat Tamadun, podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Baik, hari ini kita sudah hadir ataupun kedatangan tamu yang luar biasa. Ini jauhnya kawan-kawan kita ini dari Kementerian Sosial, ya. Oke, selamat datang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Happy wae. Yes. Semangat. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan ini saya manggil apa? Kawan-kawan, teman-teman, sahabat atau ibu-ibu? Bebas, Bang. Bebas. Bebas ya, bebas. Ya. Nama aja lah ya. Oke. Oke, yang pertama dengan siapa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novika Susanti, pendamping PKH dari Kecamatan Bilahulu. Oke, biasa dipanggil siapa? Biasa Novi. Nopi. Oke, Nopi. Terus temannya ini? Perkenalkan, nama saya Nurman Hasibuan, PDP Bilah Barat. Bila Barat. Panggilannya? Panggilannya Mala. Mala. Oke, dua teman kita ini mau berbagi cerita. Ada Nopi, ada Mala. Yes. Oke, kita mau bincang-bincang sama Nopi dulu. Oke, boleh. Oke, apa nih profesi Nopi? Kita pegawai dari Kementerian Sosial. Pegawai ya? Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kita wakil Kementerian Sosial di Perwakilan. Kabupaten Labuan Batu. Mhm. Kebetulan kita mendampingi bagian layanan jaminan sosial. Iya, Data layanan sosial. Jadi kita masuk pada sub kerja sebagai pendamping PKH. Pendamping PK sama malah juga Sama aja. Beda wilayah aja. beda wilayah. Malah wilayah di mana? Bilbar. Bilbar. Iya, Bilah Barat. Bila Barat. Oh, ini Saya di Bilahulu. oh sama-sama Bila. Sama-sama Sama Bila. Bila. Bila Hulu sama Bila Barat. Bila Barat. Nah, mungkin bisa ceritakan asing nggak profesi sekarang ini? Kita sudah dari 2015 ya. Oh, 2015. Wow, lama weh. Ternyata Nopi ini lama menjadi pendamping. Iya. 2015 ya. Iya, mungkin ini opung ya. Kita senior. Sini ya. Iya. Enggak ya? Kita senior, lalu kita baru-baru ini aja terlihat ya di Badan Labuan Batu. Selama ini kita Berondong. seperti high profession ya. Kenapa? Karena gini ya, kita bekerjanya itu di kecamatan. Nah, kita berkantornya di dinas sosial. Jadi kita mendampingi masyarakat di Labuan Batu yang layak untuk dibantu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Ya. Jadi baru kali ini berani muncul atau gimana yang tadi itu? At least kita kepengen banget muncul. Cuma Cuman kalau kita muncul terkadang Ngeri-ngeri sedap. sedap. apa yang ngeri dan sedap ini menurut Mbak? Itu sama dari profesinya? Iya, profesinya sama. Ngeri-ngeri sedapnya gini. Ini kan karena masalah bantuan sosial, jadi bantuan sosial ini agak sensitif. Sensitif. Yang katanya dia kaya, dia mau jadi pura-pura miskin hanya untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi makanya itu ngeri-ngeri sedap. Kalau nama kita terkenal di lapangan, pasti kita dikejar-kejar juga. Oke, itu ngerinya. Iya, itu ngerinya. Sedapnya. Jangan ngerinya aja lah, sedapnya. Ini gini kan sahabat Tamadun. Kita nggak perlu dengar ngerinya, tapi sedapnya juga kita dengarkan. Nah, sedapnya gimana? Kalau sedapnya ini menyes ya bahasa Jawanya, enak sekali. Istilahnya kita di Kementerian Sosial kita dapat good salary ya, alhamdulillah. Lalu kita jadi bisa membangun jejaring lah istilahnya kepada masyarakat, kepada para pemangku jabatan. Jadi kita punya banyak pengalaman lah di situ. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara menghadapi masyarakat, itu sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya, itu harus dipelajari kan. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita bertahan di pekerjaan sekarang. Oke, baik. Cerita pengalaman. Mungkin malah ada nggak pengalaman yang gini dia, orang terharu
apa yang kita lakukan, pengalaman apa yang pernah dialami selama menjadi profesi pendamping. Sosial. Tapi jangan dengerinnya ya, sedapnya. Kalau yang bukan sedap sih, kayaknya terharu aja gitu ya. Iya. Jadi ini karena udah selama 10 tahun mendampingi di Desa Dampingan lah, salah satu yang ada di Jawa Barat itu sudah 10 tahun. Terus kemarin itu udah beberapa tahun kemarin membentuk namanya STM. STM? Apa ini STM? STM PKH. STM ini apa nih? Serikat Tolong Menolong. Oh, STM Serikat Tolong Menolong. Saya pikir Sempurna Touring Religi. Oh, bukan ya, bukan ya STM ya. Oke, siap ya. Jadi STM ini keluar karena kesepakatan bersama antara pendamping dan masyarakat yang ikut menerima bantuan tersebut. Gitu. Jadi, bagi warga atau masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tadi itu ya, dibuatlah semacam adanya STM. Terus yang asiknya di mana? Terharunya sih ya. Oh iya, terharunya. Karena setiap ada KPM ataupun keluarga KPM yang meninggal dunia itu STM-nya keluar. Nah, gitu keluar STM-nya diantarkan ke yang terkena musibah. Itu mereka senang, bahkan ada yang menetes air mata ya. Terbantu lah rasanya. Yang ahli baik tadi, bahkan sampai ada yang mendoakan ya, sering mendoakan bahwasanya STM ini tetap berlanjut sampai kapanpun. Itu doa dari mereka. Jadi karena itu merasa terharu ya. Ternyata dengan uang yang sebesar itu mereka bahagianya ya Allah luar biasa gitu kan. Karena kita tahu sendiri lah, kalau dia kena musibah, misalnya yang meninggal, ada sedekahnya gitu. Itu mereka merasa terbantu dengan uang yang diberikan oleh anggota-anggota seluruh yang ada di desa tersebut. Sedesa itu. Wah, luar biasa. Memang luar biasa ya, dengan cara yang kecil aja kan, mereka terharu. Terharu dengan berbagai upaya yang kita lakukan tadi itu ya. Oke, mungkin dari sekian lama mungkin ya kan, kan ada cerita, kalau bahasanya nyesek tadi, apa yang membuat kadang-kala kan gini, kita kan kadang sebagai profesi kadang aku sudah mulai, kalau bahasa kerennya jenuh ya, betul. Iya. Ada nggak pernah pikir seperti itu? Sejauh ini ya 10 tahun bekerja, kalau dibilang nggak jenuh pasti ada lah. Pasti ada. Mungkin gini ya, setiap kita melakukan sesuatu kita berharapnya hasilnya baik. Kalau kita membantu orang, harapan kita hasilnya baik. Tapi ternyata tidak selamanya yang kita lakukan itu dengan niat yang baik akan dipandang baik juga. Itu cukup menyakitkan. Cukup menyakitkan. Nggak perlu ceritakan ya? Tak perlu diceritakan bagaimana. Kan. Kita sering totalitas membantu seseorang gitu kan. Tapi ternyata dia merasa kurang, lalu dia merasa tidak puas gitu kan. Terakhir diarahkannya ke kita gitu sebagai orang yang mereka pikir kita pembuat kebijakan, dan kita hanya sebagai wakil dari kementerian. Hanya sebagai pembawa. Betul. Pembawa saja ya. Iya. Oke. Ada tidak? Gini kadang ini kan kita bantu ini, kita bantu masyarakatnya, ya kan. Tiba-tiba bantuan kita ini ataupun usaha menolong kita ini kadang nggak dihargai. Betul. Ada tidak gitu? Banyak kok. Banyak. Mungkin malah gimana itu kira-kira kalau hal seperti itu terjadi, apa yang dilakukan malah sendiri? Ini yang menghargai, yang nggak menghargai KPM-nya atau semuanya lah. Ini kan cerita apanya nih? Globalnya nih. Kalau masalah menghargai nggak menghargai itu pasti di suatu wilayah dampingan kawan-kawan ya di tempatnya masing-masing pasti ada gitu. Sebenarnya sejauh ini ya yang nggak menghargai itu palingan orang yang lokasi rumahnya jauh. Misalnya dia beralamat di desa si A, tapi dia di desa si B. Jadi setiap ada pertemuan si B itu nggak datang ke kelurahan si A,
Gitu. Karena dia mandah lah bahasa kita, dia mandah di desa Side. Itu kan kita merasa nggak dihargai, karena kenapa? Nggak datang, nggak apa-apa kok, cair kok bantuannya. Nah, mereka kan merasakan kayak gitu, nggak apa-apa, aman itu. Kalau di desa sana nggak ada perkumpulan kayak gini-gini, bahkan dihasut sama temannya. Jadi itu kita merasa kurang dihargai. Kurang dihargai, seperti itu kan ya? Iya, udah gitu kita sebagai pendamping kita nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kita non eligible kan ya, kalau dulu ya ada gitu, tapi sekarang ada lagi. Iya lagi ya. Ada. Oke lah, baik sahabat Tamadun, memang menarik kalau bicara tentang profesi, apalagi menyangkut tentang jiwa-jiwa penolong. Masya Kan? Allah. Ada jiwa-jiwa penolong ini apa namanya? Menarik sebetulnya kan, menarik untuk kita bincangkan. Karena memang ya waktu lah ya, waktu. Besok kita sambung lagi. Oke. Ya kan? Nah, kira-kira apa nih yang ucapan ataupun motivasi yang mungkin ya bisa kawan-kawan ini semangat mendengarkan? Oke, kalau dari aku ya sebagai pekerja sosial, bekerjalah sesuai perintah lah. Sesuai dengan perintah. Perintah. Karena ASN tadi. Karena kita udah ASN ya kan. Karena kalau kita dulu sebelum ASN kita bisa ngambil keputusan, kita bisa membuat sesuatu yang kira-kira menurut kita baik, dan jangan sampai yang kita anggap baik itu malah akan menghancurkan kita sendiri. Jadi bekerja sesuai perintah. Bekerja sesuai dengan perintah. Kalau malah ini agak lain sedikit. iya. Apa? Boleh curhat sedikit. Iya kan? Iya. Tapi curhatnya ini untuk yang bikin acara podcast. Boleh kan? Boleh. Entah saran namanya, entah kritik, nggak tahu juga lah. Iya. Ini keluar dari sendirinya. Hati yang paling dalam. Boleh. Jadi kita lihat ini podcastnya udah beberapa hari ya berjalan ya. Mungkin di suatu saat nanti ya, mungkin ini harapan juga. Ini kayaknya semakin maju terus ini. Amin. Terus narasumbernya mungkin ada juga dari instansi lain ya. Betul. Narasumber yang orang-orang penting lah kita katakan, bisa kepala dinas ini itu segala macamnya lah dari bidang yang lainnya gitu. Sedikit mungkin tak saran juga, tak kritik juga lah, bercampur aduk lah di situ. Kalau dia secara live, baik itu dari Facebook ataupun dari YouTube ya, YouTube, TikTok dan segala macam media sosial, kalau bisa itu ada komentar-komentar netizen gitu ya, ataupun mengasihkan saran kalau bisa begini-begini, itu maunya sarannya itu diambil, didengarkan, bukan malah dicuekin gitu kan. Misalnya nih, di sini sudah datang misalnya DPR ya kan. Jadi ada keluhan masyarakat, Pak di sini jalan rusak segala macam ini, itu diapain? Itu misal. Intinya podcast ini bisa membuat suatu keputusan gitu ya. Siap. Karena adanya podcast ini kan pasti ada tujuannya, Betul. pasti ada positifnya. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat kami dari Kemensos ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat buat kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamadun. Oke.